Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatih wa akhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatihi wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatih faqulubuhum fi rawdati jannati ma'rifati yuhbarun wa arwahum fi riyadi malakutihi yantazihun wa asraruhum fi bihari jabarutihi yusabbihun fastakhrajat afkaruhum yawaqital ulum wa nataqat alsinatum bijawahiril hikami wa nata'ijil fuhum fasubhana man istafahum lihadratih wa akhtassahum bimahabbatih fahum baina salik wa mazlub wa muhib wa mahbub afnahum fi mahabbati dhatih wa abqahum bisyuhudi athari sifatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'd. Jadi kita mulai secara berurutan nanti ini kajian kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Al-Hikam ini salah satu kitab yang paling banyak diterjemah di dunia, hampir 40 lebih bahasa yang menerjemah kitab ini, karena kitab ini merupakan prototipe perjalanan para penempuh jalan sufi, jalan Allah, apapun alirannya, apapun tarikatnya. Dia ketika membaca kitab Al-Hikam ini seperti sedang memotret dirinya. Oh, perjalananku ini, habis ini aku menemui ini, selanjutnya jawabannya begini, lalu aku kok mulai mikir-mikir, oh aku diperingatkan begini. Itu Al-Hikam. Oleh karena itu Al-Hikam sepintas ini seperti loncat-loncat, tetapi sebenarnya itu satu rangkaian mata rantai yang tidak pernah bisa lepas antara satu hikmah dengan hikmah berikutnya. Dan salah satu kitab yang oleh Ibnu Athaillah memulainya tidak dengan hamdalah, sholawat, ini Al-Hikam ini. Wallahu a'lam apa rahasia di balik itu semua, tetapi walaupun semua para pensyarahnya pasti memulainya dengan basmalah, hamdalah, sholawat, salam dan seterusnya. Nah, karena itu ada seorang ulama sufi mengatakan seandainya di dalam sholat boleh membaca selain Al-Quran, aku akan membaca hikmah-hikmah di dalam Al-Hikam. Nah, kunci memahami, mengikuti kajian Al-Hikam ini adalah memahami menurut hati Anda sendiri-sendiri, bukan menurut pikiran Anda. Kalau pikiran kita secara akademik, kualifikasi intelektual berbeda-beda, tapi hati Anda bisa menyentuh pada objek yang sama. Nah itu. Kalau nanti suatu ketika Anda kesulitan memahami buku atau kitab Al-Hikam ini, maka jangan lupa baca Fatihah dulu, hadiah Fatihah kepada pengarangnya Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan membaca Al-Hikam sementara hati tetap berbunyi Allah, Allah, Allah. Insya Allah dibuka nanti pemahamannya. Nah, kenapa ini jangan difahami secara intelektual? Kalau difahami secara intelektual, seringkali orang mengalami benturan psikologis. Ya, ini menurut pikir aku begini, menurut anu begini, menurut hatiku begini. Wah, berantem. Itu berantem. Nah, ini. Nah,
Di dalam Al-Hikam ini juga kitab ini disyarahi lebih dari hampir puluhan ulama yang mensyarahi. Salah satu pensyarah mutakhir sekarang yang terakhir adalah Syekh Ahmad Ramadan Al-Buti yang beberapa waktu yang lalu wafat ketika ngajar di Suriah. Kena bom waktu itu beliau di tengah mengajar. Beliau sudah mensyarahi kitab ini menjadi 6 jilid tebel-tebel. Bayangkan Syekh Ramadan Al-Buti. Nah, itu nah, syarah yang kemudian kitab itu beredar di Indonesia ada 3, yaitu syarahnya Ibnu Ajibah Al-Hasani, judulnya Iqadul Himam. Itu kitabnya tebel seperti ini, di toko-toko kitab banyak. Lalu syarahnya Ibnu Abbad Ar-Rundi, nah, itu lebih lama lagi. Ada syarah yang berkembang juga di pesantren-pesantren. Dulu biasanya Al-Hikam ini dikaji, diajarkan oleh para kiai setelah para santri tamat kitab Al-Ihya, ya, baru diajarkan Al-Hikam. Itu syarahnya Syarqawi. Syekh Syarqawi itu salah satu rektor Al-Azhar Mesir yang zaman abad ke-17-an. Beliau hampir beberapa rektor Al-Azhar seringkali mensyarahi kitab Al-Hikam ini. Walaupun tidak semua. Ini saking Al-Hikam selalu memiliki angel, ya, yang luar biasa setiap zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi oleh karena itu beliau ini memulai Al-Hikam ini dari sesuatu yang sangat-sangat boleh jadi kita itu dihadapkan kepada situasi yang paling marginal. Artinya kita dikembalikan pada titik zero, titik nol. Nah, maka bunyi, ya, pertama kali di dalam kitab Al-Hikam ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Tanda-tanda orang yang masih iktimat pada amal, ini ada kalimat alamatul i'timad alal a'mal. Umumnya umat Islam itu memang iktimatnya pada amal. Ketika melakukan ibadah, melakukan aktivitas kebajikan dan seterusnya. Nah, yang dimaksud iktimat alal a'mal itu mengandalkan amal. Mengandalkan amal itu menganggap amal itu bisa menyelamatkan dia, bisa membuat dia masuk surga, bisa dijadikan semacam paspor, ya,
Aku punya amaliyah yang luar biasa, ini pasportku. Umumnya orang seperti itu. Oleh beliau didekonstruksi, dinolkan kembali. Umat Islam, amal itu bukan ciptaanmu. Amal itu makhluknya Allah, ciptaannya Allah juga amal itu. Sama-sama makhluk. Andalkanlah sang khaliqul amal, sang pencipta amal. Bukan wujud amalnya yang kau andalkan. Anda wiridan, wah 1000 kali, 3000 kali. Lalu terbayang, wah aku sudah wiridan 3000 kali. Tandanya kita iktimat pada wiridan. Namanya iktimat pada amal itu. Tahajud 3 tahun istiqomah. Waduh, saya sudah punya tahajud 3 tahun, gak pernah putus. Iktimat pada tahajud namanya. Padahal tahajud itu makhluk. Kita itu dilewati oleh makhluknya Allah, namanya tahajud. Dilewatkan oleh Allah pada kita, tiba-tiba kita melakukan aktivitas tahajud. Bukan kita yang menciptakan tahajud, karena kita juga tidak punya bahan bakunya tahajud. Pabriknya juga gak punya, cetakannya seperti apa juga gak punya. Itu semua cetakan dari Allah semua. Oleh Allah, kita itu, hai hambaku, ketika kamu melakukan aktivitas amaliyah apapun, andalkanlah aku yang menciptakan itu semua. Amaliyahnya tetap, ya, aktivitasnya tetap, hanya hatinya aja di-switch sedikit. Kemarin aku masih mengandalkan amal, sekarang aku mengandalkan sang pencipta amal. Maka disebutkan artinya apa? Kalau di sini iktimat al-a'mal itu sama dengan kebalikan iktimat billah. Kan begitu. Kita tidak lagi iktimat pada Allah akhirnya. Nah, tanda-tanda di antara tanda-tanda seseorang mengandalkan amal, banyak tanda-tandanya, tapi ini yang paling urgent, yang memiliki hubungan secara psikologis dengan perilaku amaliyah kita sehari-hari, itu adalah nuqsanur roja, harapan optimismenya berkurang. Jadi harapan itu satu-satunya yang menjadi motivasi seseorang untuk melakukan apa saja. Itu karena ada harapan. Anda memiliki semangat sesuatu karena ada harapan. Nah, harapannya tiba-tiba surut nih seseorang ini. Kalau harapannya surut, maka seluruh aktivitas kebajikannya akan mulai surut semua. Kapan? Inda wujudi zalal, ketika dia habis berbuat dosa, salah. Ya, kalau Anda habis maksiat, tiba-tiba miris, ya Tuhan, kayaknya aku mau tahajud malam ini, jangan-jangan enggak kau terima, aku tadi habis berbuat salah. Tandanya itu Anda masih mengandalkan amal. Nah, gitu saja. Semua orang, nih kalau orang melakukan riset eksperimen, psikologi eksperimen ya, mungkin ini butuh waktu yang lama. Bagaimana meriset seseorang yang habis berbuat salah? Ya, ada 1000 orang yang Anda survei, apa yang Anda rasakan ketika Anda habis maksiat? Itu pasti rata-rata ini jawabannya. Aku rasanya nggak pantas lagi beribadah. Aku rasanya beribadah malam ini nggak bisa plong banget, macam-macam. Itu apa? Karena nuqsanur roja, harapannya mulai surut kepada fadl rahmatnya Allah, kepada Allah, semuanya.
Oh iya, itu tandanya memang kita masih menganggap amal itu sebagai sesuatu yang kita. Nah, ini dicontohkan oleh Allah secara ilustratif Nabi Musa alaihissalam yang dulu bulan kemarin saya ceritakan. Nabi Musa mengandalkan tongkat. Itu namanya mengandalkan iktimad bil asa. Ya, ngandalin tongkat beliau. Apa yang kamu pegang itu Musa? Oh, ini tongkat Tuhan. Saya pakai ini, pakai itu, macam-macam. Kalau Anda ditanya juga oleh Allah, apa yang kamu lakukan hambaku hari ini? Oh, saya sudah melakukan ini Tuhan, ini. Itu namanya mengandalkan amal. Nabi Musa juga seperti itu. Oleh Allah, buang itu, buang. Al-Qiyasok, buang itu tongkatmu. Kita ini sekarang juga begitu. Amal, udah gak usah kamu pikir amalmu itu apaan. Itu nggak ada artinya gitu. Jadi bagaimana, apakah orang yang tidak mengandalkan amal itu lalu tidak melakukan amaliyah, ibadah, ta'ah? Nah ini kemudian dibagi mengenai al-a'mal ini ya. Kenapa seseorang itu dihubungkan antara munculnya wujuduz zalal ini ya dengan nuqsanur roja? Karena hampir ya ini nanti akan berkembang sebenarnya. Anda kalau melihat beberapa syarah di sana, misalnya min alamatil i'timad, contohnya alal karomah, tanda-tanda orang masih iktimad pada karomah. Karomah itu juga ciptaan Allah. Itu ada indikatornya. Min alamatil i'timad alal ulum, ada orang mengandalkan ilmu pengetahuannya. Apa di sini indikatornya? Ada orang mengandalkan pada kedudukan, misalnya nama besarnya. Indikatornya apa? Itu ini beliau, kenapa beliau hanya amal yang dikutip awal di sini? Karena amal adalah representasi dari seluruh karakteristik, mulai pengetahuan, mulai prestisius, mulai sesuatu yang dianggap sebagai keharusan hidup. Nah, karena itu beliau ambil, ini simpulnya pada amal. Nah ini di Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timad al-amal nuqsanur roja inda wujudiz zalal. Ini berarti kita harus iktimad kepada Allah. Kalau orang iktimad kepada Allah, maka posisi amal ya. Jadi harus yang kemarin saya sampaikan, ketika melakukan amaliyah haruslah minallah. Amal ini darimu Allah. Nah, ketika kita melakukan amaliyah haruslah billah, full bersamamu Allah. Untuk apa? Lillah, hanya bagimu Allah. Ini berarti ketika muncul al-a'mal, amaliyah sebagai akibat dari Allah, dan Anda melakukannya, Anda juga sebagai sebab, tapi sebab yang sudah billah. Tadi ketika mengandalkan amal, Anda merasa Allah nggak campur tangan, Allah masih jauh di sana. Aku sedang menuju kepadamu dengan caraku, dengan iniku. Wah, binafsi masih.
Sekarang dengan mengandalkan amaliyah sudah billah. Kalau sudah billah apa? Maka akan muncul sejumlah adab. Nah ini contoh ketika kita sholat. Kalau sholat Anda billah, bersama Allah itu bersama, merasakan bahwa ini yang menggerakkan diriku untuk datang kepada Allah ini, engkau juga Allah melalui fadl rahmatmu, maka aku harus sangat-sangat menghormati dan menghargai fadl rahmatmu yang melimpah ini dengan khusyuk, khudur, ya, dengan penuh tawakal, penuh mahabbah, penuh keikhlasan. Karena ini darimu semua. Coba kalau itu dariku, wah kita gimana ya caranya hadir, hatiku ngangel banget itu. Karena merasa itu darimu, kan begitu. Coba kalau darimu Allah. Lalu ketika Anda sholat pun pasrah banget suasananya. Terserah Allah membimbingku, membawa hatiku billah ini seperti apa suasana hadirku. Karena suasana hadir ini tak terhingga. Hari ini kita hadir di hadapan Allah seperti ini. Besok atau nanti sore beda lagi. Malam beda lagi. Tengah malam beda lagi. Besok pagi beda lagi. Nah, ini yang oleh sebab itu i'timad billah fi kulli waqtin wa hinin wa halin wa aqwalin, dalam setiap situasi, kondisi, zaman, waktu, ucapan, tindakan haruslah i'timad billah. Tapi ini tidak bisa dijadikan legitimasi. Contohnya apa? Gimana ya supaya Anda kebetulan lagi pidato ceramah di tempat orang kampung sana. Banyak yang ikut. Saudara-saudara, ini yang bicara ini Allah loh ya. Wah, ini Anda harus tunduk. Ini saya bersama Allah ini semua. Itu namanya menjadikan Allah sebagai legitimasi nafsu bicara kita sebenarnya. Nah itu menjadi batil malahan. Itu hanya ada di sini saja. Ada di sini saja. Ya, ada di sini saja. Nah, sesuatu yang sangat sangat super intuitif sekali di sini. Nah, ini menggambarkan bahwa tetapi manusia ini ada bahan baku ya yang dari Allah tadi berupa nur. Nur itu melahirkan masuk di dalam hati kita, diolah oleh hati menjadi amal sebenarnya. Artinya amalnya itu ya akibat dari nur tadi. Tetapi manusia ini terbatas. Ini nanti kalau saya dapat nur dari Allah, ibadahku kayak apa ya? Ada gairah luar biasa kepada Allah, tapi nggak ngerti aku caranya. Nggak ngerti ini. Allah itu luar biasa mendidik, ya, mendidik. Karena beliau Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin. Rabb, Tuhan, di surat Fatihah yang kemarin saya urai itu Allah menggunakan kata Rabb. Itu artinya Rabb itu juga mendidik, melindungi, juga menguasai semuanya yang sifatnya hubungan dengan rububiyah. Maka kata tarbiyah ilahiyah itu, pendidikan ilahi ini manusia tidak kemudian sudahlah ini hambaku saya buka aja semuanya hidayahnya. Kok enggak begitu? Ini contoh misalnya soal rojak, harapan.
Di Al-Quran itu disebut sampai dalam bentuk sekitar 5-6 kali mengenai rojak. Ada rojak itu tijarotan lan tabur, pahala harapannya. Ada lagi naik lagi rojaknya yarjuna rahmata rabbih, rahmatnya Allah naik lagi. Ada lagi rojaknya liqa rabbik, Anda kepingin ketemu Tuhan harapannya. Ada lagi harapannya Allah saja harapannya. Setelah itu masih ada lagi harapannya bertemu Allah. Tapi seluruh harapan itu oleh Allah, oke, gak apa-apa kamu berharap dari awal tadi atau sudah langsung, tetapi Allah mendidik. Karena keterbatasan kita. Di antara pendidikan itu lalu Allah menurunkan aturan syariah. Oh, kamu untuk menampung cahayaku yang luar biasa ini, pirantinya sholat, wudhu, tata caranya begini. Itu karena apa? Itu ekspresi supaya terwadahi nuruh cahaya Allah tadi. Belum lagi yang lain-lain, hampir setiap saat ada cara Allah mendidik kita. Kebajikan-kebajikan luar biasa. Kebajikan individual, kebajikan sosial, kebajikan ritual luar biasa. Nah, ini Rasulullah, para nabi, para rasul diturunkan untuk itu semua. Nah, kita kemudian mendapatkan sebuah produk terakhir yang sudah sempurna. Produk terakhir sudah sempurna, sempurna segala-galanya, sempurna ajarannya, sempurna pabriknya, sempurna ininya, sempurna caranya mengkonsumsi sudah sempurna semua. Yang dibawa oleh Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW itu. Nah, jadi sudah tidak perlu lagi mencari, misalnya ini iman orang masuk Islam itu, nggak perlu lagi, ya saya masuk Islam sekarang, tapi untuk ibadah saya tak menelusuri dulu mulai zaman Nabi Adam misalnya gitu. Wah, itu nggak bakal beribadah nanti. Ini sudah siap saji yang sudah par excellence, sudah sempurna betul. Nah, ini semua di dalam dunia sufi, lalu di ini namanya akademi spiritual itu ya, dunia tasawuf itu ditata, hati kita ditata. Kita diperintah melakukan amaliyah. Tapi bagaimana supaya tetap berpegang kepada Sang Pencipta amal? Supaya apa? Supaya orang tidak mengklaim prestasi-prestasi amaliyahnya. Contohnya misalnya, Anda tahajud, tiba-tiba cita-cita Anda berhasil. Umumnya orang mengklaim, ini kan barokah akibat saya tahajud Pak, sehingga sukses ini. Itu namanya klaim. Itu klaim, seakan-akan Allah bisa Anda atur dengan tahajud itu, sehingga goal apa yang Anda cita-citakan. Tasawuf kepingin mendekonstruksi, bukan begitu. Kalau Anda ditakdirkan oleh Allah sukses, Allah pun menciptakan tahajud sebenarnya kepada Anda. Untuk nyampe sukses itu antara lain. Jadi Allah tetap diposisikan sebagai musabbibul asbab, sebagai penyebab ibadahku apa ini? Allah. Tapi walaupun secara syariat
Bertahun-tahun kita ini memposisikan Allah sebagai akibat. Ya. Akibat aku sholat dapat surga. Nah, gitu kan gitu. Kita jadikan Allah sebagai akibat. Akibat aku berdoa, Tuhan akhirnya. Nah, Tuhan sebagai akibat. Itu pun diberi toleransi oleh Allah karena Allah memiliki sifat murah, maha luas. Ya sudahlah, nggak bohong itu. Nanti ini pendidikanku. Nah, dididik seperti kita itu mendidik anak di usia 1 sampai 7 tahun. Biasanya dididik menghafal, meniru, enggak diberi uraian mengenai apa dibalik perintah pendidikan itu. Kalau diuraikan begitu malah enggak mau anak-anak. Ya, anak ayo hafalin juz amma. Nanti saya jelaskan dulu ya rahasia juz amma itu apa, artinya apa, tafsirnya apa. Enggak jadi ngapalin dia. Nah, kita ini juga oleh Allah udah diajari syariat. Oh ini ya. Kalau orang Jawa bilang ini tumbuh ketemu tutupnya itu begini ya, gini ya. Pada akhirnya begitu sendiri. Nah, ini kita berarti apa setelah ini berarti kita harus memposisikan Allah sebagai penyebab. Jadi penyebab ini gampangannya itu beginilah ya. Ini soal filosofi wujud sebenarnya ya. Ada 2 wujud, satu wujud mutlak. Yang berhak memiliki wujud mutlak itu hanyalah Allah. Wujud absolut. Nah, wujud kita, wujud alam semesta ini wujud muqayyad. Jadi wujud ada mutlak, ada muqayyad. Muqayyad itu terbatas. Terbatas apanya? Semuanya terbatas. Ya. Itu wujud. Nah, wujud muqayyad itu sebenarnya hanyalah seakan-akan wujud. Kita ini seakan-akan ada sebenarnya. Enggak ada beneran kita ini. Itulah yang terkenal, ada ucapan wujuduhu ka'adamihi. Wujudnya seperti tidak adanya. Yaitu kita semua ini. Kita kelihatannya sih wujud ada, tapi sebenarnya tidak ada kita ini. Karena kita ini adalah bayangan-bayangan wujud saja. Nah, jadi kalau Anda bercermin, mantul itu gambar Anda. Tapi Anda klaim itu seperti adalah Anda. Saya katanya begitu. Oh itu saya itu. Padahal itu cermin loh. Ya. Itu cermin. Bukan Anda. Lah itu loh kita. Itu loh. Yang menjadi problem dalam kehidupan ini, baik kehidupan kita dengan sebagai hamba, kehidupan kita dengan sesama hamba, maupun dengan sesama makhluk, adalah ketika kita menjadi cermin, ya, lalu kita merasa menjadi yang bercermin. Ya, lalu muncullah di situ namanya nafsu, ya, nafsu aku namanya. Lalu orang merasa mengklaim tadi, aku bisa, aku hebat, aku berdaya, aku lebih hebat daripada itu Adam. Munculnya iblis pertama kali yang mengucapkan aku. Itu karena dia mengklaim, sebagai cermin kok ngaku yang bercermin. Nah, Anda misalnya bercermin, habis itu mengkelilingkan cermin itu ke Malang ini. Saudara-saudara ini loh saya katanya. Sambil keliling bawa cermin. Kan pasti dikatakan, ini pasti orang gila. Gitu. Itu namanya cermin itu wujud muqayyad, wujud bayangan yang relatif. Ketika cermin hilang, tidak berarti yang bercermin hilang. Begitu.
Ketika dunia alam semesta itu nggak ada semua, apa Allah ikut-ikutan nggak ada? Ya enggak, dia wujud mutlak, tetap ada. Tugas kita ini adalah menyadari kita sebagai cermin dan membersihkan cermin itu tadi setiap hari, supaya apa? Iktimat kepada yang bercermin, mengandalkan yang bercermin. Si cermin ini nggak ada artinya kalau nggak ada orang bercermin. Semahal apapun cermin disimpan, nggak ada artinya, nggak ada yang bercermin itu. Nah, kita ini, hati kita ini mir'atullah, cerminnya Allah hati kita. Makanya disebut qalbul mu'mini baitullah atau arsyullah. Hati orang beriman itu arasnya Allah. Arasnya Allah. Maksudnya Allah benar-benar seperti memantulkan dirinya. Iya. Yang bisa memuat Allah itu hati orang beriman. Langit, bumi, aras, surga, saisnya nggak bisa memuat Allah. Maka lambang cermin ini pernah dikisahkan dalam satu ilustrasi. Ada seorang sufi sedang mengadakan sayembara. Siapa yang bisa melukis paling bagus akan dapat hadiah emas sekian kilo. Para pelukis dari mana-mana datang. Ternyata yang menang yang tidak melukis. Seleksi semua, hebat-hebat, seluruh dunia datang. Yang menang adalah orang yang sedang membawa cermin, yang disetorkan cermin itu. Loh, mana lukisan Anda? Ini Pak. Mana? Ini. Loh, ini kan bukan lukisan. Siapa bilang? Bapak pengen gambar apa katanya? Gunung. Ah, lihat dari sini kelihatan tuh gunung, utuh, bagus, 3 dimensi lagi itu. Mau matahari ada, mau bulan ada, semua. Dia yang menang. Rupanya sang panitia ini tadi memang seorang sufi. Dia mengadakan sayembara itu supaya orang ini datang, gitu saja. Itu. Kecil cerminnya tapi bisa memuat semuanya. Hati kita rasanya secara dohir kecil, dohirnya ya. Secara batinnya bisa memuat Allah, bayangkan. Itu maksudnya panitia itu tadi. Jadi ini luar biasa, Allah itu memuliakan manusia itu sampai seperti itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini gambaran mengenai supaya kita tidak iktimat pada amal. Nah, dulu pernah itu juga saya upload di YouTube ya mengenai Muqaddimah Tasawuf itu isinya antara lain mengenai amaliyah, jenis-jenis amaliyah. Saya hanya mereview al-a'mal sekarang. Kalau kita tidak boleh iktimat pada amal, maka iktimat berbagai jenis ragam amal di sini ini juga tidak bisa kita jadikan tempat iktimat. Karena Allahus Samad, Allah tempat bergantung, Allah yang kita andalkan, Allah bukan amal kita. Sebab apa? Efek dari orang mengandalkan iktimat pada amal ini, satu, orang bisa riak, ya, orang bisa takjub pada diri sendiri, orang bisa puas dengan apa yang dia lakukan. Lalu orang bisa takabur gara-gara iktimat pada amal. Bahaya kan? Luar biasa efek psikologisnya. Lalu orang merasa paling Islam dibanding orang lain misalnya, gara-gara iktimat pada amal loh ya. Sebenarnya saya ini paling Islam loh, ente belum loh, gara-gara iktimat pada amal.
oleh Kanjeng Nabi ada oleh Kanjeng Nabi ini dibagi melalui malaikat Jibril itu ada amaliyatul Islam. Ini bukan dinul Islam, jenis amaliyah ketika itu prakteknya. Ada amaliyatul iman, ada amaliyatul ihsan. Ini amaliyah. Amaliyatul Islam, amaliyatul iman, amaliyatul ihsan ini sama sekali juga tidak boleh diandalkan. Ya, wah saya sudah sampai makrifat loh Pak. Misalnya, orang tidak boleh mengandalkan kemakrifatannya. Nanti dia akan kehilangan yang dimakrifati, yaitu Allah. Nah, nih, maka dibangun suasana seperti ini. Amaliyatul Islam namanya ibadah, amaliyatul iman namanya ubudiyah, amaliyatul ihsan namanya ubudah atau abudah. Ubudiyah, ibadah. Apa ini? Antak budah. Ubudiyah antak sudah, hendaknya engkau menuju Allah. Naik lagi antashhadah, hendaknya engkau menyaksikan Allah. Menyembah, menuju, menyaksikan, sudah hebat. Itu pun tetap tidak boleh diandalkan. Bayangkan. Ini amaliyahnya namanya syariah. Untuk apa syariah? Li islahid dzawahir. Untuk menata kehidupan lahiriah kita. Lahiriah itu bukan hanya badan kita yang kita miliki sebenarnya. Hubungan organisme kosmologis alam semesta ini sangat erat hubungannya dengan ini amaliyatul Islam ini syariah. Jadi orang puasa itu syariat kan ya, menahan makan minum itu hubungannya dengan semesta raya luar biasa. Coba Anda libur nanti puasa Ramadan tuh seluruh Indonesia nggak puasa, bisa kiamat Indonesia ini fisiknya ya. Ini menata kehidupan dzawahir. Karena itu kenapa wudhu saja kok ada gerakannya, ada sesuatu fisik yang semua ada bunyi bacaannya, macam-macam. Ini lahiriah semua. Sesuatu yang terikat ruang, waktu, zaman, penjuru, ya, warna, bentuk, itu lahiriah. Pokoknya karakter dunia fisika lah ya. Ubudiyah antak sudah. Ini amaliyahnya namanya hakikoh. Wilayah hakikat di sini. Maka melaksanakan ini nanti disebut dengan thoriqah di sini. Ubudiyah. Karena itu orang sudah antak sudah, aku menuju kepadamu Allah. Kalau di sini aku menyembahmu Allah. Hatinya ini sekarang hati. Untuk apa? Li islahil bawatin. Li islahil bawatin, menata batin. Menata batin itu diawali dengan menuju. Ya. Coba Anda lagi stres nih sekarang nih, ya. Stres misalnya, nggak tahu karena masalah apa itu. Anda mengawali, ya Allah,
aku menuju kepadamu saat ini Tuhan. Itu sudah awal Anda mengeliminasi sejumlah keruwetan sebenarnya. Baru nawa itu saja loh ini, nawa itu saja. Sedih itu sudah mulai hilang. Ya. Tapi kalau sedih dikembalikan pada wujud kesedihan, tambah sedih sebenarnya. Seperti orang terluka, diurek-urek tambahan lukanya, oh tambah luka lagi rasanya. Nah, nih, antasyhadah, ini wilayah iman karena itu wilayah batin, dan itu iman itu fil batin, iman itu di qalb, di hati. Antasyhadah, hendaknya engkau menyaksikan Allah, ini namanya tahakkuk. Tahakkuk itu mewujudkan hakikat. Ini li islahis sarair, menata kehidupan rahasia batin, di dalam batin paling dalam itu. Jangan dikira tidak ada problem di sini. Ini rahasia batin kita ini kalau nggak tertata, begitu dapat nuruh cahaya Allah yang melimpah, morat marit cahayanya. Cermin misalnya pecah, ya, dapat cahaya, oh sinarnya nggak jelas kemana-mana. Atau cerminnya terbalik, ya nggak muncul pantulan cahayanya. Atau cerminnya miring, nggak ada gambarnya. Nah, ditata betul di sini. Nah, ini awal. Tapi seluruh proses penataan yang ada di tiga hal ini di dalam kepribadian manusia ini, itu pun tetap tidak bisa diandalkan. Loh, bayangkan, tetap Allah. Karena hakikatnya yang menggerakkan ini, yang menata ini, yang menyinari ini, dia juga. Ini memadukan tauhid, ya. Tasawuf itu melaksanakan tauhid. Melaksanakan tauhid. Setelah Anda beriman ngapain Mas ya? Tidak tahu ya, pokoknya saya percaya aja. Ya itu sudah disebut mukmin sudah. Tapi bagaimana mempraktekkannya loh di sini, di sini. Iman kita harus istilahnya dimaujudkan di situ. Ini min alamatil i'timad al-amal nuqsanur roja inda wujudiz zalal. Karena itu lah kemudian tiga hal tadi, minallah, billah, lillah, itu minimal menyelubungi seluruh proses aktivitas kita sehari-hari. Makan itu ya ibadah syariah. Tapi kalau diselubungi, ya Allah ini makanan darimu, karena itu aku mau menyentuh haruslah menyebut namamu karena ini bersamamu. Untuk apa aku makan? Hanya bagimu Allah. Maka makan kita sangat beradab, tidak berlebih, juga tidak sangat menghormati makanan. Sampai Rasulullah menyebut itu makanan terakhir. Yang Mas, Anda makan nasi ada upo, tinggal di piring dua, itu tinggal upo, itu yang penuh berkah, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Dia dari seluruh nasi yang kita makan tadi, paling lama dia mendoakan kita. Nah, makanya harus bersih kalau makan. Jangan makan kayak orang modern, kayak orang kaya. Wah, makannya nggak dihabiskan. Woi, doa si nasi itu bisa menjerit, bisa nggak berkah nanti. Harus bersih betul. Baik, nanti kita lanjut habis sholat zuhur.
saya lanjutkan bagaimana kemudian kita memulai mempraktekkan amaliyah-amaliyah ini, gitu. Baik yang sifatnya amaliyatul Islam, amaliyatul iman, maupun amaliyatul ihsan. Nah, ini ada 3 kategori semuanya. Ini bisa ini, tolong. Islahul zawahir, amaliyah ibadah ini dengan diawali dengan bitaubah, bittaqwa, bil istiqamah. Rupanya orang itu mendisiplinkan amaliyah syariah itu kalau tidak ada taubah, walaupun taubah itu sesungguhnya amaliyah batin. Nah, tetapi ketika islahul zawahir melalui syariah ini, ibadah ini, kalau seseorang tidak terus-menerus beristighfar gitu, itu melakukan amaliyah syariah itu males bukan main. Jadi kalau misalnya seseorang itu kok mulai melempem, itu biasanya istiqomah tahajud ini melempem tiba-tiba. Ya sudah istighfar saja 1000 kali itu ya, tiba-tiba bangkit sendiri. Jadi jangan sampai kita itu terjebak itu oleh romantisme iktimat pada amal yang sesungguhnya iktimat pada an-nafas. Apa bentuk romantismenya? Saya kan sudah melakukan begini, akhirnya kok jadi begini malahan. Nah, gara-gara mengatakan saya sudah, lah itu loh. Lalu orang membuat pertimbangan-pertimbangan antara untung rugi dengan ibadah kita. Untung rugi yang sifatnya duniawi. Nah, ini menjebak namanya. Jadi 3 hal ini, taubah, takwa, istiqomah. Ini harus diawali, kita memulainya di sini. Ya, syukur ini menjadi satu perilaku yang bagian yang kita cintai di dunia. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu kita sebutkan Sayyidina Abu Bakar itu punya 3 hal yang sangat dicintai, yaitu menginfakkan hartanya kepada Kanjeng Nabi, bermajelis dengan Kanjeng Nabi, bersolawat kepada Kanjeng Nabi sebagai hobi yang nggak bisa hilang. Sangat dicintai 3 hal, dan paling dicintai itu selain amaliyah yang lain. Nah, kita juga harus punya gitu ya, masing-masing diri kita ini punya agenda. Mulai saat ini aku harus mencintai kebajikan, 3 kebajikan saja setiap hari yang saya rutinkan sampai saya cintai. Nah, apa kira-kira? Anda sendiri tahu itu. Nah, misalnya, saya setiap hari saya akan jalan sepanjang misalnya 3 kilo. Setiap ketemu orang saya akan ucapkan salam. Nah, misalnya, kebajikan itu, mendoakan orang itu. Waalaikum, datang lagi, selamat. Tiap hari. Nanti di tempat yang lain lagi begitu terus. Atau saya setiap hari saya ingin mengasih sarapan 10 orang tetangga-tetangga saya itu. Tiap hari itu kebajikan yang rutin sampai Anda cintai. Misalnya Anda sendiri bisa memilih yang mana ya. Paling tidak kalau untuk demi islahul dzawahir syariah, Anda harus mencintai istighfar. Ya paling enggak kalau habis sholat
saya nggak bisa 100 kali, 70 kali lah, tapi sholat saya tak istighfar. Bitakwa, takwa itu menjaga, ya takwa itu menjaga, artinya melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Jangan sampai itu kata-kata takwa itu menjadi sesuatu yang mengerikan, tapi takwa itu menjadi sesuatu yang sesuatu yang alamiah bagi kita. Nah, itu. Kemudian istiqomah, harus bercita-cita istiqomah. Misalnya nih, sholat qobliyah, ba'diyah harus saya istiqomahkan. Setiap hari saya punya amaliyah istiqomah apa nih? Rutin terus. Berat itu, tapi harus sampai Anda cintai. Itu terjadi perubahan dengan sendirinya nanti. Nah, ini akan, tiga hal ini akan membawa disiplin terhadap ibadah-ibadah ritual kita sebenarnya, yang sifatnya dohiriyah. Nah, amaliyatul iman, wilayah hakikah thariqah ini juga dengan tiga hal. Satu, bisidqi, hati benar. Benernya hati itu seperti apa ya? Nah ini, benernya hati itu, oh kalau dapat cobaan sabar aku, itu benernya hati. Kalau dapat nikmat syukur aku, itu benernya hati. Kalau aku pengen sesuatu kok diberi segini oleh Allah, ridho aku, benernya hati. Nah hati bener ini terus, tiap hari dibenerin terus. Ini awal menata hati dibenerin, bersikap benar, asyidku itu benar. Yang kedua baru bil ikhlas. Nah, ini perilaku ini perilaku mulia semua. Ini harus kita jadikan bagian yang kita cintai betul. Ya, ikhlas itu harus kita cintai. Jangan sampai kapan ya saya bisa ikhlas, kok nggak bisa terus ya itu. Jangan, ikhlas harus dicintai dulu. Aku cinta dengan ikhlas. Ikhlas itu hanya kepadamu, hanya untukmu Allah. Harus sampai dicintai, hanya untukmu itu. Ya. Praktek mencintai lillahi ta'ala. Wah ini kalau Anda survei jarang. Ya. Tapi harus dimulai Anda. Kalau nggak memulai itu, aduh hati kita itu tertata, nggak tertata-tata nanti. Ruwet aja, nanti ada masalah sedikit prek, jebrak, macam-macam. Ketiga, tumak ninah. Tumak ninah itu anteng. Artinya tumak ninah itu wukuf, diem di hadapan Allah. Dan pada saat seperti itu, hati kita tidak dicampuri oleh semua urusan alam duniawi dan seterusnya. Hatiku hanya padamu Allah. Allah aja. Ini awal menata batin. Ya. Tiga hal ini. Begitu juga menata rahasia batin. Dimulai dari apa? Tiga hal juga. Bil muraqabah, bil musyahadah, bil ma'rifah. Ini semua metode sebenarnya. Tapi metode yang sekaligus menjadi amaliyah.
Muraqabah itu kesadaran bahwa, ini kesadaran rahasia batin sebenarnya. Di dalamnya hati kita, itu ada kesadaran, ya Allah, ternyata engkau memandangku terus menerus dengan semua kepedulianmu, sifat agungmu, asmamu terekspresi untukku Tuhan. Anda kalau menyadari seperti itu, waduh, rasanya, waduh, kita ini dipandang, diperhatikan oleh Allah itu kan indahnya bukan main. Ya, misalnya 1 triliun jumlah umat manusia ngumpul, Anda sendiri yang dipandang oleh seorang raja, itu kan luar biasa. Nah ini dipandang oleh Allah kita ini. Kesadaran sebenarnya Allah memandang terus. Ya Allah, engkau memandangku dengan segala keagungan, kebesaran, keindahanmu padaku. Itu isinya alhamdulillah tok itu sudah. Manusia itu. Ini awal kita menata batin kita paling dalam. Nanti hilang tiba-tiba, muncul lagi, digugah lagi. Aspek-aspek ini akan juga menggugah ini. Aku kok lama gak muraqabah ya, sudahlah istighfar saja. Saya tak belajar ikhlas, lama muncul muraqabah. Muraqabah ini juga menata di sini, menata kemari, menata kemari. Gara-gara muraqabah. Saya kok ikhlas angel ya, coba muraqabah, muncul. Jadi saling memiliki hubungan yang simbiotik sekali, yang memiliki, artinya gini, ketika seseorang muraqabah, ini tidak hilang, ini tidak hilang, ini tidak hilang sebenarnya. Mestinya ketika taubat sekaligus muraqabah. Kalau kita sudah kenal muraqabah, itu taubatnya menjadi naik derajat taubatnya. Tapi kalau sekedar astagfirullahaladzim, nggak ada muraqabahnya, istighfar kita ini kan seperti layangan saja. Nah, kalau kita menyadari begitu, kita memasuk yang kedua, bil musyahadah. Jadi musyahadah itu juga sebenarnya syahadah juga, asyhadu juga, tapi rahasia batin kita yang syahadah. Seperti ketika kita ditanya di zaman azali dulu, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Benar engkau Tuhanku, kami menyaksikan Allah. Musyahadah namanya. Rahasia batin kita itu sebenarnya kalau melek, menyaksikan Allah saja dia juga nggak kepengen menyaksikan yang lain, karena sering merem lah, meremnya terlalu lama lagi gitu ya, lama-lama nggak kelihatan apa-apa. Harus wah kalau anak kecil itu harus dikerucuki dulu, harus ini kan di sini proses pembersihan, tazkiyah ini sini supaya bisa musyahadah sebenarnya, melek lagi. Kemudian nomor 3, bil ma'rifah. Ketika orang muraqabah, musyahadah, dia memasuki gerbang ma'rifah. Ma'rifah Allah. Setelah ma'rifah apa? Hakikat nanti. Hakikat yang ketika seseorang menjalankan syariat, menjalankan bil hakikoh, artinya seperti tadi, ketika istighfar pun istighfar yang dipenuhi ma'rifah, bukan wah saya sudah ma'rifat nggak perlu dong istighfar, nggak perlu dong sholat, nggak perlu dong puasa. Loh, justru bagaimana puasanya dengan ma'rifah, sholatnya dengan ma'rifah, ininya juga dengan ma'rifah, dan itu terus seperti itu. Nah ini review terhadap apa yang beberapa saat dulu juga pernah saya jelasin, tetapi inilah yang
Tapi ini semua kembali tidak bisa kita jadikan andalan. Tetap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, iyyaka, hanya kepadamu, harus begitu tetap. Aku beramal ini kan na'budu namanya. Ya, na'budu, beramal itu na'budu. Tetapi iyyaka, hanya kepadamu Allah yang aku andalkan semuanya. Wa iyyaka nasta'in. Jadi seluruh penjelasan mengenai Islam, iman, ihsan, sekaligus tiga-tiganya juga mengandung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di dalam dimensi Islam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam dimensi iman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam dimensi ihsan. Ada. Nanti kita jelasin. Bapak sekalian, jadi demikian. Saya sekali lagi saya mohon maaf untuk tidak ada acara dialog pada pembukaan ini. Bulan depan kita buka dialog. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa'afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.